Kalau kolonelnya ini tidak bodoh, sebenarnya kan cukup laka lantas. Pelakunya siapa? Sopirnya, kan begitu. Yang brigjen tadi, yang abritijen tadi. Bener nggak? Kan tidak mungkin kalau bis itu nabrak, mobil itu nabrak, semua penumpangnya tanggung jawab. Betul atau betul? Tapi ini kan sudah diputar balikkan oleh Allah. Kita tidak tahu dulu seleksinya sampai kolonel itu dia nyogok apa tidak. Berasnya belum ada, uangnya belum ada, siapa angkat tangan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti saya sah tadi makan di Kartini tadi. Berarti jadi darah gitu loh ya. Saya makan enak tadi di Kartini, sementara di sini masih ada yang belum makan, kan dosa saya ini nanti. Alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak ada, sekarang saya kasih uang untuk makan sebulan penuh. Wallahi, kalau belum ada. Ini bukan teori ini, saya mau ngajak praktek sekarang. Umat ini akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan garis bawah ini. Jenengan ada di situ atau tidak ada di situ, maka Allah akan menolong agamanya. Walaupun Allah memerintahkan kita intang surullaha yang surkum. Allah menjadikan kita ini objek, disuruh untuk menolong agamanya. Bukan berarti Allah membutuhkan kita. Bisa mengikuti lewat YouTube. Coba satu kali lagi, tapi tetap nggak bisa. Ya enggak apa-apa, tiada. Nanti punya GN13, silahkan di follow, like, and subscribe biar tahu perkembangannya. Baik Ibu dan Bapak, tadi di offline kita sudah bicara banyak. Sekarang ini kan dibukakan mata kita tentang kejadian demi kejadian yang notabene adalah mempermalukan penyelenggara negara ya. Penyelenggara negara. Satu contoh itu yang baru saja terjadi di Nagrek. Jadi ada mobil yang ditumpangi 3 tentara, satu berpangkat kolonel. Kolonel itu kalau bintang itu sudah ancek-ancek itu ya. Kecuali kalau kolonelnya goblok atau tolol gitu ya. Nah, itu lain soal. Kemudian di situ ada kapten dan di situ ada prajurit ya. Prajurit itu ya ajudan lah. Artinya pangkatnya itu paling rendah itu ya. Brigjen, bukan brigjen tapi brigjen, abritijen kan gitu ya. Nah, merahnya satu. Nah, dia ada satu peristiwa anak muda, mungkin masih pacaran atau apa, yang satu umur 16 tahun, yang satu 14 tahun. Ditabrak, meninggal, dan yang satu belum meninggal, itu Tat Wahyu, yang laki-laki itu. Lalu dikerubung banyak. Nagrek itu kan satu daerah yang tidak pernah sepi. Itu kalau orang mau ke Bandung pasti lewat Nagrek. Pasti itu, di situ banyak penjual kanan kiri ya, ada ubi cilembu dan sebagainya. Kemudian sang kolonel itu bilang, enggak usah ditolong, biar saya tolong aja, saya bawa ke rumah sakit. Ternyata tidak dibawa ke rumah sakit, dilempar ke sungai. Lalu menjadi pertanyaannya, kenapa kita bicara belajar hukum? Kalau kolonelnya ini tidak bodoh, sebenarnya kan cukup laka lantas. Pelakunya siapa? Sopirnya, kan begitu. Yang brigjen tadi, yang abritijen tadi. Bener nggak? Kan tidak mungkin kalau bis itu nabrak, mobil itu nabrak, semua penumpangnya tanggung jawab. Betul atau betul? Tapi ini kan sudah diputar balikkan oleh Allah. Kita tidak tahu dulu seleksinya sampai kolonel itu dia nyogok apa tidak. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, ketika dia jadi kolonel pada saat peristiwa nabrak itu, dia posisinya mabuk atau ngepil. Harus diperiksa lebih jauh. Masa seorang kolonel mengatasi seperti itu? Tidak bisa ya. Tetapi kalau kita tarik lebih jauh, memang selama 2 tahun ini tentara kita turun kasta, nyopoti spanduk gitu kan. Nah, dengan bekal nyopoti spanduk, orang bisa jadi jenderal, bisa jadi kepala staf angkatan darat. Nah, kalau kita kembalikan ini kepada ajaran Rasulullah ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak aku utus Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Kalau kita bicara syariat, itu kan berarti bicara hukum. Jadi syariat itu kalau bahasa positifnya itu adalah hukum. Apapun hukum ya. Hukum Islam itu kan dari saat lahir mengenal hukum, saat meninggal mengenal hukum. Bahkan masuk kamar mandi pun pakai hukum. Hukumnya apa? Bacaan doanya kamar mandi apa? Bismillahi
Audubika minal khubusi wal qabais. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Tetapi saya juga bisa menyamakan masuk gedung DPR, doanya juga sama masuk kamar mandi. Betul apa betul? Karena banyak anggota DPR tergelincir. Betul ya? Karena sekarang bukan 3 ta, tapi 4 ta. Harta, tahta, wanita, dan sepeda. Lah buktinya itu Direktur Garuda jatuh karena nyelundup ke sepeda. Bener gak? Bener ya? Jadi sekarang ini kita masuk pada degradasi yang sangat rendah. Kolonel wira iso ngatasi wong nabrak kok. Bener apa bener? Itu kalau kolonelnya mungkin dulu tidak nyogok, juga tidak mabuk, selesai. Yang dikorbankan kan cukup sopirnya saja. Betul nggak? Dan hukumannya hukuman laka lantas. Kalau ini pembunuhan. Karena yang laki-laki itu waktu dibuang posisinya masih hidup. Pertanyaan dalam diri saya, apa ya manusia ya, kalau di dalam mobil ada orang kejet-kejet, tidak dibawa ke rumah sakit tapi dibuang gitu loh. Masih manusia atau bukan ibu-ibu? Ibu, kenapa saya tanya ibu-ibu? Karena yang melahirkan ibu-ibu. Bapak-bapak ini kan peserta turnamen saja kan gitu. Ya, monggo, ini insya Allah tamunya banyak. Ya. Monggo bapak-bapak dari Intel, polisi dan tentara. Kameranya handphonenya taruh sini aja. Saya ngomong topiknya tentang tentara, usah masalah. Saya dulu dididik sama bapak saya, nek gelut kalah kon goleki sak ketemune. Nganti kecekel nek kalah gede piye ya? Jotos kok mburi. Dan itu saya buktikan, Komandan Batalion Menwa Solo namanya Carlos Alberto itu saya jotos dari belakang. Tapi bapak saya itu pinter, tentara dulu itu pinter. Jotos no jora ini kowe kalah. Pun dia jotosan kupingnya. Bener, kuping itu hilang keseimbangannya. Ya. Nah gitu. Ojo dipraktekke sing mburi karo bojone terus ditapuk kupinge bojone. KDRT yo. Genah enek bojo gaene mendem, mulih tekan ngomah dionek-onekke malah dilaporke arep dituntut setahun. Untungnya penjenengan semua bengok-bengok, akhirnya kan dibatalke tuntutannya. Jadi kembali tadi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kalau kita bicara syariat, sebenarnya hukum Islam ini hukum yang sangat bagus, karena syariat ini tidak hanya manfaat bagi orang Islam tapi juga bagi umat yang lain. Satu contoh kasus, ibu dan bapak nggih. Kita biar bicaranya lebih pinter. Sunat itu ajaran Islam napa bukan? Kenyataannya saiki wong kafir ya do sunat. Leres napa leres? Kalau itu dimasukkan di dalam kontekstualnya pasal-pasal KUH pidana, wong sing ora Islam melu sunat itu penganiayaan loh. Lah dagingnya diiris-iris getiyen kok. Itu penganiayaan, tapi ada nggak yang dipenjara? Maksud saya ingin ngomong, jadi kalau kamu ndak paham Islam, jangan ngomong syariat itu cuman kisos, jangan ngomong syariat itu cuman khilafah. Masuk kamar mandi itu juga syariat di dalam Islam, sunat itu juga syariat. Nyatanya kamu kopet, nguyur cewek, kamu ya sunat. Betul apa betul? Jadi sekarang ini sudah dirubah, akalnya dirubah semua. Dipertontonkan kepada kita berita apa namanya, kantor polisi, markas tentara, kantor bank, kantor pemerintah ditembaki sama apa namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Pak Mahfud MD menyebutnya sebagai teroris, ya. Tapi Dudung menyebutnya saudara. Kan jadi lucu ya. Sudah jelas memusuhi kita saudara. Saudara mbok Pak Dudung datang ke sana sendiri ngerangkul. Kira-kira wani apa ora? Wani apa ora? Oke rawanine mungsuhe sepanduk. Mungsuhe sepanduk. Jajal mungsuhe wong pas lagi ngaji wani apa ora itu. Ya, kasusnya Tanjung Priok itu. Karena itu kita berbicara lebih jauh bahwa secara teknikal sebenarnya negara ini harus berterima kasih kepada umat Islam, karena pemimpin Islam itu selalu menyerukan kebaikan. Tidak pernah terjadi komunitas muslim yang mayoritas itu membakar rumah ibadah non muslim. Leres napa leres? Tetapi Rasulullah pernah membakar masjid. Masjid iya pernah. Ya, dan itu terjadi di Solo, Masjid Yurari Solo niku pundi kira-kira? Pundi? Masjid dari itu nggak boleh. Masjid itu posisinya sudah
6 kali diajukan peninjauan kembali dimenangkan ahli waris. Tetapi dipagerisik karo Pak Jokowi. Sekarang anaknya nekat. Kemarin ada salah satu partai Islam menghubungi saya menjadikan narasumber. Pak Taufik mau jadikan narasumber melawan Gibran. Alah Gibran ini bayi wingi sore ramu udah apa-apa. Bapak Ewani apa nek Gibran? Nah, ini kaosku tangguh malah saiki. Kaosku tangguh. Lah aku mbok tantangnya karo Gibran. Gibran ada supir Gus, ya. Ustadz Wahyu ada supir selfie karo wong cantik. Tak pikir itu manusiawi ya. Terus dia gara-gara itu muncul di media sosial, akhirnya diskorsing 3 hari. Sama Gibran kok kon mecat. Pertanyaan saya, itu paham hukum tenaga kerja apa ora? Orang dipecat itu karena 3 alasan. Dia mangkir selama 5 hari berturut-turut, dia sakit tidak bisa sembuh, dia melakukan kejahatan. Betul nggak? Kejem itu jenenge, ya. Itu jenenge apa namanya? Kejem bahasa Jawa nih. Mas Picis Rajabrono. Sing bagian iki rasah direkam lho. Tak tuntut lho nek ngerekam. Enak ngaji segera yang ini ngaji kaosan. Saya ini wangi sumuan. Makanya saya bilang, Gus, nuwun sewu lho, nanti kalau ngaji saya kaosan. Oh nggih, mboten napa-napa. Tapi kaos saya masih spesial. Saya tidak mungkin pakai kaos biasa. Apa meneh kaosnya gambari Pak Jokowi apa Gibran, ora mungkin. Ora mungkin tukang becake dikai nggo ngelap kok. Bahkan yang terakhir gambari Pak Puan Maharani, nuwun sewu, aja dahar sik. Malah dipasang neng napa Gus, nek istilah Jawa Timur, nek mriki WC nek Jawa Timur napa Gus? Napa? Nek istilah WC niku napa nek Jawa Timur? Sami WC. Jamban napa? Napa? Ya dipasang neng jamban malah no. Kan luwih manfaat, bener nggak? Luwih manfaat timbangane dipasang neng gone wong lagi kesusahan, kelangan omah, kelangan sedulur, sepuh duwe dipasang, ya toh. Ana sing kreatif siji dijupuk dienggo nutup WC kan sampai. Malah menjalankan syariat atau ora ketok tau udone kan gitu. Itu. Jadi di dalam konteks ini ya, maka yang patut dipertanyakan itu sesungguhnya kenapa hari-hari belakangan ini musibah datang silih berganti. Seolah-olah gunung berapi itu seluruh Indonesia itu kompaktur, patuk semua. Nggih. Leres nggih? Watuk semua. Muga-muga Merapi ora watuk ya. Nek watuk ya orang keluarga dahak. Ada hae dus gembel. Penjenengan bayangi wedhus gembel kan seperti itu peristiwanya ya. Karena itu kalau kita memang tidak tahu Islam jangan paksa-paksa. Jangan mengatakan apa namanya? Katanya apa nabi saya bukan orang Arab berarti apa? Tuhan saya bukan orang Arab berarti kamu menyerupakan Tuhan itu sebagai manusia. Itu sudah pidana. Kok ana wong sing belani lho? Kan itu tidak menyebut Tuhan, lah pekok kamu. Pekok genah dia menyebut Tuhan kita bukan orang Arab kok. Lah Tuhan kok padha menungso. Tuhan orang Gragas karo sepanduk. Oh, Tuhan itu juga bukan orang Betawi, bukan orang Sunda. Tuhan orang Betawi guyonan tok ana mesti, gitu. Jadi dari fakta itu sebenarnya kita ini sudah mengalami satu degradasi. Namun Allah tunjukkan di Amerika itu sekarang sedang proses legislasi pengesahan undang-undang anti Islamofobia. Jadi orang yang anti Islam itu besok akan dihukum malahan. Orang yang menyebarkan kejelekan tentang Islam itu di Amerika mau dihukum. Itu Amerika loh. Tapi di sini anggaran Natal teroris ditangkap. Nggih Gus nggih. Engko arep Imlek 10 Januari arep Imlek teroris ditangkap. Amerika itu sudah memunculkan, sudah proses legislasi undang-undang memerangi Islamofobia. Jadi orang yang menakut-nakuti Islam besok itu di Amerika ditangkepi. Itu Amerika loh. Ya. Negaranya yang tidak ada namanya warga negaranya namanya Dudung. Jadi inilah belajar hukum kita itu. Nggih. Saya kan neng Facebook sering diboyok lho, Pak, kowe ora tau dilaporke. Lah aku ora ngomong, aku meng nyindir kok. Ngomong nyindir merasa tersinggung berarti kamu yang berbuat, tapi kan saya tidak pernah menuduh, ya kan? Saya hanya menuduh ter podo irenge.
kentir padha gendenge. Ya toh, sing milih karo sing dipilih, sing dipilih pekok, sing milih pekok. Ah itu nek basa kula tir padha irenge, kentir padha gendenge. Muga-muga Gus Nur niki sesuk nggih tambah pinter mboten saya nyebut Piai. Kemarin waktu di YouTube juga saya sebut, saya tidak akan sebut nama orang karena kalau saya nyebut nama orang nanti dilaporkan pidana. Ini mau saya sampaikan karena kaitannya sinten Cak Roto yang melaporkan Egy Sujana sama Habib Smith. Husain Shihab itu kan ngomong mewakili sinten Dudung melaporkan kedua orang delik menapa menika penghinaan itu tidak bisa diwakilkan aning enten peraturane ya SE Kapolri nomor 2 2021. Jadi tidak bisa dia mewakili Dudung, nggak bisa, harus Dudung sendiri lapor kalau dia memang Dudung merasa tersinggung. Tapi kalau saya ditanya sebagai ahli pidana, pernyataan Dudung jelas menghina Islam. Dudung kelasnya, klasternya, golongannya pasal pidana itu sama dengan Ahok yang menyebut jangan mau ditipu dengan surat Al-Maidah, ya. Terus kalau yang ini kan bilang Tuhan itu kan bukan orang Arab. Itu sudah menghina karena menyerupakan Tuhan itu sama dengan manusia. Nah Tuhanmu mbok tambahi topekong itu nggak apa-apa. Ya Tuhanmu Sinto itu nggak apa-apa karena itu bukan Allah. Tetapi kamu bicara dalam konteks itu kamu menghina. Saya tahu sekarang ini kan di mana-mana lagi muncul paham Soekarnoisme. Ya, hatanya hilang. Ada pasar Soekarno, nggih. Di Solo ini nanti akan berdiri 2 rumah sakit. Rumah sakit Soekarno sudah. Nanti akan rumah sakit Hartini. Yang di sebelah itu pun di dekat Cilir itu nanti ada rumah sakit, pokoknya istrinya Bung Karno. Aku ya rapal, Bung Karno bojone piro aku rapal. Dan sejarah tidak perlu dihafal kayak gitu, ya. Jadi di dalam konteks ini sekarang ini kita mengalami masa degradasi, masa penurunan. Masa penurunan. Di negara-negara yang dulu membenci Islam mereka punya semangat yang luar biasa. Maka diramalkan 20 tahun lagi Islam itu berjaya di Eropa, jadi di London dan tempat-tempat kemarin, dan di Belanda dibuktikan masjid-masjid suruh bunyikan adzan waktu Corona, ya. Dan saya tadi tunjukkan ke Gus Nur itu ada rekaman pesawat Inggris dari Amerika mau ke London, ya. Kemudian ada penumpangnya itu pesawat perempuan, dia bilang I don't want sitting with no vaccine. Saya tidak mau duduk dengan orang yang belum divaksin. Pokoknya dia ngotot. Pesawat itu kalau ada orang geger nggak boleh terbang loh, ibu dan bapak. Berhenti dulu, ya. Cak Roto itu kan yang pernah jadi TKA, tenaga kerja Amerika. Cak Roto itu pernah bekerja di Amerika. Makanya bahasa Inggrisnya pinter. Ojo mbok bandingnya karo sing gawe, please come to invest. Yes or no or. Yes. Sing kena aku ora nyebut uang lho. Ora nyebut uang ning cetha. Jadi dia bilang, terus akhirnya pilotnya bilang, ya, we do respect each other, vaccine or not vaccine. Jadi kaptennya pilotnya bilang, kita menghormati semua di pesawat ini yang vaksin atau tidak vaksin. Please sit down, silahkan duduk. Ya, kalau kamu tetap mempertahankan seperti itu, please exit from my aircraft. Akhirnya ditarik, diturunkan dari pesawat kok. Lah awake dhewe pendak dina dikon vaksin diweden-wedeni. Vaksine kok ya pinter, nek pas Natal tahun baru vaksine ngandang. Nek lebaran karo Idul Fitri vaksine ngegirisi. Gitu. Dari cerita ini kita tunjukkan Amerika yang negara besar seperti itu pun tidak memaksakan warganya mau vaksin atau tidak vaksin. Kene kebalik, kalau sukses 60-80% itu dibagi-bagi mobil. Betul ya? Dibagi-bagi mobil itu. Jadi ibu dan bapak, barangkali ini sebagai pengantar kita bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Memang Nabi Muhammad itu diturunkan untuk rahmat seluruh alam, dan buktinya kalau sekarang yang terjadi di belahan dunia barat itu orang seperti deret ukur perkembangan Islam. Deret ukur itu artinya kalau 2 jadi 4, 4 8, 8 16. Nah sementara di negara yang mayoritas penduduknya Islam
Sing bayar kaji ya wis lunas, bayar umrah wis lunas, ora iso budal. Alasannya penyakit terus. Yang terbaru apa itu namanya? Omikron, ya. Kalau buat saya yang menakutkan itu bukan Omikron, tapi Om Opung, ya, dan Om Erik, ya. Yang menakutkan buat saya itu. Ora apa-apa ngaji segoro iki sak iso-isone ngaji ya, sing penting wani ya. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pak Taufik, Ustadz Wahyu yang saya ta'zimi, semua yang dicintai Allah, menurut saya begini, semua yang terjadi akhir-akhir ini, 2 periode ini, itu bentuk dari makar Allah. Di satu sisi kita sedih, tapi di sisi lain secara ma'rifatullah, secara hakikatullah itu kita bersyukur. Jadi disinilah kita nggak mampu membuat makar, tapi Allah mampu membuat makar itu. Contohnya misalkan Husain Shihab melaporkan Egy Sujana dengan Habib Bahar, itu kan bentuk makar Allah. Kalau kita emosi, kok titik-titik lapor, sidik-sidik lapor gitu kan. Tetapi begitu laporan itu terjadi, ternyata legal standingnya nggak ada. Itu dibuka sama Allah di TV One. Artinya ini makar Allah, bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh orang pekok gitu loh ya. Iki loh budhe ku ngene iki. Nggak ada legal standing berani ngelaporkan. Nah, saya nggak berani bilang pekok ya. Kok laporannya diterima loh ngono loh. Orang legal standingnya kok diterima. Ya nggak pinter aja lawannya pekok. Oh. Gitu ya. Saya pernah ngalami, saya dilaporkan orangnya nggak ada legal standingnya, itu pun diterima laporannya, diproses saya sampai di sidang, sampai divonis. Nah ini bagi saya ini semua makar Allah, teman-teman, saudaraku, ini makar Allah semua. Semua ini makar Allah. Jadi jenengan tenang saja, walaupun saya nggak ngapa-ngapain, insya Allah kebenaran akan datang gitu loh. Kebatilan akan hancur. Kurang lebihnya seperti itu. Sabar mawon. Apalagi tadi Pak Taufik sudah banyak tadi ngupas ya. Ada kecelakaan ya, itu harusnya bisa diselesaikan secara cerdas, smart, sederhana ya. Itu tapi sakit, gitu. Nah, intinya bisa diselesaikan, tetapi malah dari kasus laka lantas itu malah jadi kasus pembunuhan. Nah, itu kan orang pekok apa lawan orang pinter ya. Iya, lawannya nggak pinter. Nah, nanti kalau pokok kena ITE kita. Bisa jadi karena kebanyakan makan uang haram, bisa jadi karena selalu menantang Allah, makar kepada Allah, bisa jadi mungkin sudah kadung di apa sih dileboni dom kayak. Mau aku orang ngomong vaksin ya, pokoknya dileboni dom. Itu kan ada nggak tahu, jangan-jangan ada unsur babi, jangan-jangan ada unsur apa yang haram yang masuk ke tubuhmu, sehingga merusak akidahmu, merusak nalarmu, merusak imanmu. Sehingga sekarang lihat perilaku manusia itu ya, baik orang awam, baik sipil, baik militer, lihat pakai seragam, pakai sepatu, naik ke masjid, nginjak-nginjak karpet. Itu hanya binatang yang bisa melakukan itu. Tapi sekarang manusia bisa, Pak. Nah, jangan-jangan kebanyakan uang haram, jangan-jangan dulu proses jadinya juga nggak sehat, nyogok lan sak piturute. Dan jenengan berdoa saja. Makanya hari ini saya mau ngaji Thoriqoh saja. Saya nggak mau ngaji yang ruwet-ruwet sekarang ini. Saya ngaji yang enteng tapi praktek. Nah, contohnya begini. Saya lagi ngaji jihad ekonomi sekarang. Ya, contohnya begini. Kemarin sudah saya praktekkan di Bandung. Panitia nyuguhi saya makanan enak sama kue-kue enak, saya nggak makan. Maaf ya, saya nggak akan makan makanan ini, nggak akan minum minuman ini selama jamaah yang datang ini
Jangan-jangan ada yang belum makan dari pagi. Jangan-jangan ada yang belum minum ini dari pagi. Saya nggak berani makan ini. Saya lagi mentorikohkan itu. Saya lagi mempraktekkan itu. Akhirnya saya tanyakan semua, ternyata alhamdulillah sudah minum semua, sudah makan semua, sudah. Terus yang dimakan besok masih ada, masih ya. Baru saya makan makanan itu. Ini lagi saya ajar, lagi saya belajar untuk ke sana. Kalau ngaji syariat gampang, Pak. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali, misalkan Al-Baqarah 195, Ar-Rum 38, ada Zumar 10 dan seterusnya, itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk menginfakkan harta di jalan Allah, membahagiakan orang lain yang sedang susah. Banyak orang yang hafal ayat itu, hadis itu, tetapi ternyata nggak ditorikohkan, nggak dilakoni, sehingga syariat itu membusuk dalam dirinya, nggak ada hasilnya, Pak. Wallahualam kalau pahala surga itu Allah, saya nggak bahas kesananya. Gitu. Coba saya tanya sama jenengan, syariat itu apa? Monggo kita diskusi sebentar. Ini ngaji ringan. Syariat itu apa? Monggo. Salah ora dihukum. Ya kan? Syariat itu aturan, pedoman. Lek cara mobil ngono buku petunjuk, handphone buku petunjuk ya. Oke. Aturan. Banyak lagi, Pak. Apa lagi, Pak? Monggo. Patah. Ajaran Allah. Syariat itu ajaran Allah. Apalagi? Banyak. Apa? Bu, syariat niku napa? Pedoman, aturan, landasan, napa malih? Aku tak ngadeg nggih. Undang-undang dari Allah, sistem, napa malih? Kalau diringkes, biar nggak lama-lama. Kalau diringkes, kalau ngadeg nggih. Syariat itu Al-Quran dan hadis. Wes lah diringkes. Nah sekarang kalau tanya sama jenengan, wajib tidak pegang syariat? Wajib. Orang kalau nggak pegang syariat hancur hidupnya. Suami kalau nggak menerapkan syariat di rumah tangganya hancur rumah tangganya. Presiden kalau nggak menerapkan syariat di dalam hidupnya, baik itu vertikal apa horizontal macam-macam, hancur negaranya. Itu syariat, Pak. RT RW kalau lurah kalau nggak menerapkan syariat hancur lurahnya. Itu syariat, Pak. Wajib dipegang hukumnya, cek wajib. Tetapi tidak boleh berhenti di situ, Pak. Nggak boleh ditelan sendiri, diapalno dhewe marngono mandek, beku di situ, mati di situ. Tapi nggak ditorikohkan. Jadi setelah syariat ada torikoh, saudaraku. Di Al-Quran jelas, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, misalkan. Oh, itu syariate. Lah torikohe dijalani. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Ya ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh ngomongnya orang, itu syariatnya, panduannya. Tapi kalau nggak ditorikoi, berarti itu hanya busuk di situ, Pak, beku di situ. Nah, sekarang banyak ayat yang bahagiakan orang lain, bantu orang lain. Ya, haram hukumnya makan enak selama di sekitarmu masih ada yang kelaparan. Itu syariat, Pak. Nah, jenengan sudah ngelakoni belum? Hari ini saya akan ngajak jenengan untuk ngaji torikoh. Pak, jangan hanya syariat, tapi ayo belajar mentorikoi syariatnya itu sekarang. Monggo, saya mau tanya ini sebelum saya lanjut. Jujur ya, nggak apa-apa, nggak usah bohong ya. Kalau bohong malah bahaya ke jenengan nanti. Siapa di ruangan ini yang sekarang yang dimakan besok belum ada? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Diskusi. Besok ini saya yang dimakan belum ada, Gus. Sekarang sudah, tapi besok belum ada. Berasnya belum ada, uangnya belum ada. Siapa angkat tangan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Berarti saya sah tadi makan di Kartini tadi. Berarti jadi darah gitu loh ya. Saya makan enak tadi di Kartini, sementara di sini masih ada yang belum makan. Kan dosa saya ini nanti. Percuma ini ngaji ini. Sampai tekan semono segoro ini ya, luar biasa. wis ada besok yang dimakan? Ada? Alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak ada, sekarang saya kasih uang untuk makan sebulan penuh. Wallahi, kalau belum ada. Ini bukan teori ini, saya mau ngajak praktek sekarang. Nggak apa-apa kalau presiden, menteri, apapun lah masang baliho di mana-mana di tempat orang kesusahan, nggak masalah. Yang penting kita enggak gitu.
Wes, angkat tangan lagi. Siapa yang SPP-nya anaknya nunggak? Tapi katanya gratis bayar sekolah, bener? Kok aku kurung sekolah saya gratis? Pak, gratis toh Pak? Gratis, boten nggih. Soalnya aku rata ngurusi kuwi ya. Bayar. Sopo sing SPP anaknya nunggak, angkat tangan. Rasa isin. Gus Nur nunggak tak bayar setahun penuh. Saya lagi ngamalkan ayat. Saya syariatnya sudah hafal saya Pak. Panduannya sudah hafal saya, di luar kepala, ngelontok. Nah sekarang saya mau mentorikoinya ini. Tak lakonane saiki. Sudah tidak ada, berarti nggak ada nunggak. Allahu Akbar ya. Oh sik ono sing mlayu iki. Ah sik. Oh. Napa dagangane napa? Saniki. Di mana? Berapa semua? Hah? Loh? Iya toh gue. Belum tahu. Berapa semua di total? Kerupuk ikan lautnya itu ada sekitar 11 pack. Ya kalau es gabusnya kurang. Wis, nggak usah bertele-tele. Total kabeh piro? Leboknya masjid. Es gabusnya Bapak kesini semua biar merasakan. Saya sambil sini. Pinten piro pinten kabeh. Es gabusnya 100 tusuk. Itu bijinya ton. Sama Rene. Nggih. Diri aja. Nggih. No, ki sampean cekel ben krungu loro-loro ngene. Nah. Ini bedanya kalau sebelah. Nggih. Ayo. Piro kabeh totale? Kenalno nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat nyun sewu Pak. Jadi saya manusia biasa. Bukannya saya tidak mau uang tapi saya hanya kepingin dagangan saya laku. Itu aja Pak. Jadi es gabus saya kurang lebih jumlahnya 100 tusuk Pak. Per bijinya 4.000. Jadi berapa ya? 400.000 nggih. 400.000 es gabusnya. Kemudian kalau kerupuk ikan, ciri kulit ikan patin Pak, itu per packnya 10.000, tinggal 11. Jadi 110 nggih. 110 510.000 nggih. Tapi itu apa enggak kemahalan ya Gus? Ayo. Hanya itu Bos. Jadi 400.000 ditambah 110 nggih. 510 nggih. Esnya Sampun, semua itu. sudah semua. Nggih. Total semua 510. Nggih, sini. Mana Dik uangnya Dik? Tak kontani langsung. Saya bawa sini dulu nggih. Saya bawa sini. Oh, nggih. Saya bawa dulu aja. Oh, gini. Nggak boleh transaksi di masjid ya? Udah, intinya kita borong semua, maem kabeh nggih. Wis, barakallah. Ayo akad dhisik. Barakallah. Pun. Alhamdulillah. Wis, mulai kan? Masya Allah. Bapak Ibu, coba fokus. Saya bukan kebanyakan uang, dan ini bukan ria. Ya terserah, dianggap ria ya rapopo. Seandainya ini ria terus nggak ada pahalanya, tapi Anda termotivasi, oh ngono yo, Anda terus lakukan ya, nggak masalah. Yang dapat pahala jenengan rapopo. Aku oleh pahala rapopo gitu loh, nggak masalah. Yang penting ini motivasi. Jangan hanya ngaji syariat tok. Jangan hanya ngapalkan ayat, ngapalkan hadis, tapi tidak dijalankan, radilakoni. Mulai sekarang ngaji segoro belajar dari situ. Pak, kalau sampean kaya raya banyak uang bantu orang ndak aneh Pak. Ya, kalau sampean kenyang terus kenyangkan orang ndak aneh. Yang aneh itu kalau sampean lapar masih mikir laparnya orang tuh baru aneh. Sama sendiri susah hidupnya tapi masih memikirkan orang lain, itu aneh baru. Jadi ngaji segoro iki kudu aneh ngono lho. Aja standar.
Itu saudaraku, Masya Allah, dilakoni. Tolong, bila perlu saya sama Ustadz Wahyu, sama Cak Roto, sama Pak Taufik, bila perlu monggo ngaji segoro ini dilegalkan. Misalkan dibikin yayasan atau yang penting ada rekeningnya. Saya tak donatur 500.000 per minggu. Lah ini saya baru tahu kok saya elek ini. Jadi nanti kita bikin, bila perlu kita bikin koperasi, ya, minjamkan modal tanpa bunga. Wes pokoknya kita lawan itu kapitalis, kita lawan tuh liberalis itu, sekuler itu. Sekarang mereka membangga, dengan bangganya mereka mengiklankan utang, Pak. Utang diiklan no saiki, Pak. Riba diutang no saiki. Kita lawan dengan apa? Tanpa riba. Ayo utang nang aku tak sili, nggak usah bunga. Tapi legal no ya, bikin rekening. Ya, setap nggak usah digaji. Yang digaji nanti bagian bawah-bawah, divisi bedah rumah misalkan. Nah, tukangnya digaji. Nek kalau ketua umum, direktur, komisaris Pak Taufik, Ustadz Wahyu rasa digaji, Gus Nur rasa digaji. Serius Pak, supaya ini punya wadah kita ini. Nggih Pak Taufik, nggih, nanti dipikirkan legalitasnya nggih. Berapa biayanya bikin yayasan, kita biayai. Kulo sing biayai makin insya Allah. Bukan kebanyakan uang, bukan. Saya ingin menerapkan minus saldo, nol saldo untuk kepentingan umat, insya Allah. Wes tadi SPP ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Siapa yang ngontrak rumah kontrakannya sudah habis? Tak kontrak no Pak, angel men ya. Kalau ada kekuasaan, ada sistem yang memiskinkan rakyatnya, kita ngaji segoro sebisa-bisanya mensejahterakan rakyatnya. Mana ada? Saya setuju, tapi belum habis. Habisnya kapan? September. Sesuai. Maksudnya sing wis telat sing arep diusir, Bu. Ya. Ibu manggonnya ning apartemen. Oh, sudah langsung dibagi nggih. Alhamdulillah. Ya aku malah ra ngaji ning ngene. Ya wes. Nah, jadi ini jadikan motivasi ya, untuk yang mampu jadikan motivasi, untuk yang tidak mampu juga jangan terus bergantung sama Gus Nur, aneh Caroto, aneh Pak Taufik, Ustadz Wahyu. Saya sering dapat WA, Gus, tolong rumahku bocor Gus, boyo dibantu. Coba disyuting tak warang ngono, ternyata gedung Pak, bocor mek sithik loh. Sama nomeng di Lampung Utara. Allahu Akbar, omahe Lampung bocor sithik loh, njaluk bantuan yo tekan ngendi to yo. Saman merokok Pak, nggih merokok, ya wis leren ngerokok duwe dienggo dandani kuwi. Kula ngoten. Berarti ndak masuk kriteria Pak. Jangan ya, jangan terlalu menggantungkan kepada manusia. Pun paham nggih? Monggo insyaallah kedepannya ngaji segoro bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar ngaji terus bubar mulih ngono ora. Bisa mudah-mudahan ini bisa jadi pusara, bisa jadi segitiga bermuda yang punya energi positif. Di sini ada uang endap, di sini ada dana yang bisa dipakai umat tanpa bunga. Gitu insyaallah ya. Barakallah. Apa maneh? Wis ya? Apa mau ngontrak omah wis? Apa maneh Cak? SPP anak wis? Apa maneh? Dagangan malah wis kita borong ya, apalagi nek utang riba. Siapa sih utang riba? Wah, isin nih arep ngangkat iki ya. Nggih pun, barakallah. Bu, sekarang saya serahkan ke Ustadz Wahyu. Saya closing statement, Bapak Ibu. Nggih, pun. Oh, nice, bagus. Pun nggih, saya tutup dengan surat At-Tolak. Tolong dibawa pulang ini syariatnya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu
makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, kata Allah, akan aku kasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Bapak Ibu, mulai saiki siapa yang di dalam masjid ini punya banyak masalah, tambah takwanya, itu resep dari Al-Quran. Siapa bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Ekonomi, hukum, budaya, politik atau apapun, insya Allah disiapkan jalan keluarnya sama Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau takwa kepada Allah, insya Allah rezekinya ada dari arah yang tidak masuk akal, dari arah yang tidak ada hubungannya dengan pikiranmu. Monggo, jadi mulai sekarang usah rasa golek resep sing aneh-aneh. Ini dibawa pulang ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan semua keperluan hidupnya, tawakal kepada Allah, maka dicukupkan keperluannya. Jadi mau cari resep yang bagaimana lagi? Gitu. Nah, yang terakhir, jangan hanya dibaca Pak, tapi mulai ditorikohkan supaya berkembang ilmunya. Barakallah, barakallah, barakallah. Pun caroto saya tutup. Pun nggih, ndak ada yang pertanyaan ya, nanti saya tanya jawab nggih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.